Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai usul fikih bersama saya As'ad Hussein, guru fikih Mandua Langkat. Kita mulai dari beberapa pertanyaan sederhana. Yang pertama, apa hukum sholat? Yang kedua, apa dalil wajibnya sholat? Yang ketiga, mengapa sholat hukumnya wajib? Pertanyaan 1 dan 2 merupakan contoh fikih. Pertanyaan 3 merupakan contoh usul fikih. Secara bahasa, fikih berarti pemahaman secara mendalam. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah ilmu mengenai hukum-hukum syara yang bersifat terapan berdasarkan ketentuan ayat Al-Quran dan hadis atau hasil ijtihad dari para mujtahid atau ulama fikih. Contoh fikih seperti sholat hukumnya wajib berdasarkan ayat aqimus sholah, dirikanlah sholat. Niat dalam sholat hukumnya wajib berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, segala perbuatan mesti dengan niat. Ganja hukumnya haram karena sama dengan khamar, yaitu sama-sama memabukkan berdasarkan ijtihad atau analisis mujtahid atau para ulama fikih. Sedangkan usul fikih secara bahasa berarti dasar-dasar bagi fikih. Sedangkan menurut istilah, usul fikih adalah ilmu mengenai kaidah-kaidah dan metodologi atau cara-cara menganalisa ayat atau hadis agar bisa ditetapkan ketentuan hukumnya dan cara pelaksanaannya. Contoh usul fikih di dalam Al-Quran terdapat ayat aqimus sholah. Kata aqimu merupakan fi'il amar yang bermakna perintah, dan ulama menetapkan bahwa perintah menunjukkan makna wajib, maka dibuatlah ketentuan umum setiap perintah bermakna wajib selama tidak ada keterangan bahwa maknanya tidak wajib. Contoh lain di dalam ayat Al-Quran terdapat perintah untuk mengikuti Rasul, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Di dalam hadis ditemukan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana saya salat. Ulama menetapkan kaidah bahwa hadis adalah dalil hukum kedua setelah Al-Quran. Maka tata cara sholat harus mengikuti cara sholat Rasulullah. Selanjutnya di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyebutkan bahwa khamar, yaitu minuman hasil fermentasi anggur, hukumnya haram. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ulama bahwa khamar mengandung unsur yang memabukkan. Ulama menetapkan hukum atau mengkiaskan, menyamakan hukum makanan atau minuman yang memabukkan selain khamar, hukumnya juga haram. Dari beberapa keterangan di atas, maka kita bisa melihat perbedaan antara fikih dan usul fikih. Fikih membahas mengenai hukum-hukum syara' amaliyah
atau hukum-hukum yang sifatnya perbuatan. Fikih tidak membahas mengenai masalah akidah dan juga tidak membahas mengenai akhlak. Hukum-hukum perbuatan tersebut didasarkan pada ayat Al-Quran atau hadis atau hasil ijtihad dari para ulama atau mujtahid. Contohnya seperti hukum sholat dan tata caranya. Jadi fikih itu adalah hasil jadi atau hukum yang siap untuk dipraktekkan. Usul fikih membahas mengenai ketentuan hukum dan cara istinbat atau penetapan hukum dari Al-Quran dan hadis. Contoh kaidah bahwa amar menunjukkan makna wajib. Jadi usul fikih adalah proses untuk sampainya pada penetapan hukum fikih. Secara sederhana bahwa fikih itu adalah produk dari usul fikih, sedangkan usul fikih adalah metodologi atau proses sampainya pada fikih. Objek kajian ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf atau perbuatan manusia berdasarkan hukum syara, yaitu hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis seperti sholat, puasa, zakat, haji, kurban, nikah, waris, jual beli, hubungan muslim non muslim dan sebagainya. Sedangkan objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, istihsan dan lain sebagainya. Mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara zahir bertentangan. Jika ditemukan dalil baik itu ayat atau hadis yang secara zahir bertentangan, maka cara penyelesaiannya dibahas di dalam usul fikih. Kemudian ijtihad dan mujtahid, yaitu bagaimana cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis, dan siapa yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan hukum tersebut. Selanjutnya hukum syara, baik yang sifatnya wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, maupun tata cara pelaksanaan hukum tersebut, baik mengenai rukun, syarat, sah, batal, dan lain sebagainya. Selanjutnya kaidah-kaidah yang digunakan dan cara penggunaannya dalam menetapkan hukum, seperti bahwa amar menghasilkan hukum wajib selama tidak ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa maknanya bukan wajib. Kegunaan mempelajari fikih, dengan mempelajari fikih maka akan bisa ditentukan status hukum dari satu perbuatan dan cara pelaksanaan perbuatan dan cara pelaksanaannya, sehingga dengan fikih bisa diketahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang sah dan mana yang batal. Dengan mempelajari usul fikih maka kita bisa mengetahui kaidah-kaidah
dan cara yang digunakan mujtahid dalam menetapkan hukum, sehingga kalau kita melihat adanya perbedaan pendapat dalam menetapkan satu hukum, itu diakibatkan oleh metodologi atau kaidah yang dipakai oleh para ulama di dalam menetapkan hukum antara satu dan yang lainnya bisa berbeda. Selanjutnya, dengan mempelajari usul fikih, kita mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, orang yang akan mengeluarkan hukum dari Al-Quran maupun hadis. Juga dengan mempelajari usul fikih, bisa menentukan hukum atau menetapkan hukum pada kasus-kasus yang tidak ada nas, tidak ada ayat atau hadisnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat Al-Quran atau hadis tidak lagi bertambah, sedangkan kasus-kasus yang ada semakin hari semakin bertambah. Di masa Rasul tidak ada jual beli online. Dengan demikian, secara khusus tidak ditemukan ayat atau hadis yang membahas mengenai jual beli online. Tapi dengan usul fikih, hukum jual beli online tetap bisa ditetapkan. Lanjut. Berikutnya adalah terhindar dari penyalahgunaan dalil. Dengan mempelajari usul fikih, maka kita bisa mengetahui mana dalil yang menyalahi ketentuan umum dan mana dalil yang sesuai dengan ketentuan umum. Berikutnya, dengan usul fikih kita bisa mengetahui kaidah-kaidah umum untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang. Dengan kita mempelajari usul fikih, maka setiap saat kita memiliki landasan untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, mengetahui kelebihan dan kelemahan suatu pendapat mujtahid sehingga bisa dilakukan tarjih. Kadang-kadang ulama menetapkan hukum antara yang satu dengan yang lain pada kasus yang sama, berbeda ketentuannya. Seperti kunut, ada yang menganggap sunnah, ada yang menganggap bahwa kunut itu tidak sunnah dan tidak harus dilakukan. Dengan usul fikih kita akan mengetahui mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang lebih kuat. Sejarah perkembangan ilmu fikih. Pertama, periode pertumbuhan ini dimulai sejak Rasulullah SAW diutus sampai beliau wafat. Kemudian pada periode sahabat dan tabi'in, dimulai dari khalifah pertama Khulafaur Rasyidin sampai pada masa dinasti Amawiyin atau dinasti Umayyah. Berikutnya periode kesempurnaan. Pada masa ini sudah dilakukan pembukuan mengenai hukum Islam. Pada masa ini kita mengenal ada kitab Al-Muwatta, ada kitab Al-Um dan lain sebagainya. Pada masa inilah muncul mujtahid-mujtahid besar seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Berikutnya periode kemunduran sebagai akibat dari taklid atau mengikuti secara membabi buta, di mana pada masa ini fikih tidak berkembang karena para ulama hanya sekadar
mengulang-ulang atau mengulas apa yang sudah ada. Berikutnya periode kebangkitan atau periode pembaharuan ini terjadi pada saat umat Islam sudah dijajah oleh orang-orang di luar Islam. Masa pembaharuan ini dimulai dari terbitnya buku Al-Majallat Al-Ahkam Al-Adliyat pada kerajaan atau pada khilafah Turki Utsmani. Berikutnya sejarah perkembangan usul fikih. Pada dasarnya antara fikih dengan usul fikih dianggap bersamaan, tetapi secara sistematis atau secara keilmuan bahwa usul fikih baru terdokumentasi atau dibukukan pada masa tabi'in, yaitu pada masa Imam Syafi'i mulai menyusun kaedah-kaedah cara pengambilan hukum. Periode pertumbuhan pada masa ini secara sistematis usul fikih belum ada, tapi Rasul dan para sahabat dalam menetapkan hukum selain berdasarkan Al-Quran juga berdasarkan hadis Rasul, dan kadang Rasul melakukan ijtihad, begitu juga para sahabat. Pada masa ini secara tertulis belum ditentukan kaidah-kaidah atau metodologi dalam penetapan hukum, tetapi sering Rasul menetapkan hukum berdasarkan pendapatnya sendiri, yang kadang pendapat tersebut dibenarkan oleh Al-Quran, dan terkadang pendapat tersebut kalau terjadi kesalahan diingatkan oleh Al-Quran, seperti kasus mengenai tawanan perang Badar. Rasul berijtihad untuk membebaskan tawanan Badar dengan cara tebusan, tapi kemudian turun ayat yang melarang Rasul untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga para sahabat melakukan ijtihad, seperti Umar ketika bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana dengan puasa saya? Karena saya mencium istri saya." Maka Rasul mengatakan, "Bagaimana menurutmu kalau kamu berkumur-kumur?" Umar mengatakan tidak batal. Maka Umar tahu bahwa mencium istri itu tidak membatalkan puasa. Itulah yang disebut dengan kias. Berikutnya ada periode sahabat. Walaupun secara sistematis usul fikih belum ada, tapi seiring dengan munculnya persoalan baru akibat dari perluasan wilayah Islam, para sahabat telah menetapkan hukum berdasarkan qiyas dan maslahat atau kepentingan umum. Pada masa ini disebabkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat dan banyaknya muncul persoalan-persoalan di kalangan yang dihadapi oleh umat Islam, maka ijtihad itu semakin berkembang, seperti ijtihad Umar bin Khattab mengenai tidak dipotongnya tangan pencuri pada masa kelaparan berdasarkan maslahat atau kepentingan umum.
Juga ijtihad Ali bin Abi Thalib mengenai kewajiban mut'ah, yaitu memberi sesuatu kepada istri yang ditinggal wafat suaminya dan dia belum digauli atau belum campuri oleh suaminya. Ini berdasarkan kias di mana dalam ayat Al-Quran bahwa jika seorang suami mentalak istrinya dan istri tersebut belum digauli, maka Al-Quran menetapkan wajib si suami memberikan sesuatu yang disebut dengan mut'ah. Periode mutaqaddimin, periode tabi'in dan tabi'in, pada masa ini muncul dua kelompok besar madrasah atau aliran dalam menetapkan hukum. Yang pertama adalah madrasah ar-ra'yi atau ahlur ra'yi, berkedudukan di Irak. Kelompok ini dalam menetapkan hukum banyak menggunakan logika. Kemudian yang kedua madrasah al-hadis atau ahlul hadis di Madinah. Kelompok ini dalam penetapan hukum banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah. Fenomena yang muncul pada masa ini, muncul fanatisme, menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Ahlul hadis menganggap bahwa ahlul hadis lah yang benar dalam menetapkan hukum, dan ahlul ra'yi juga menganggap bahwa ahlul ra'yi lah yang paling benar dalam menetapkan hukum. Selanjutnya pada masa ini banyaknya unsur bahasa non-Arab yang masuk mempengaruhi dalam pemahaman nas, ayat atau hadis. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa ini banyaknya non-Arab yang masuk Islam, yang kemudian bahasa mereka ikut terserap di dalam bahasa Arab, yang kadang-kadang pemahamannya berbeda atau mempengaruhi terhadap pemahaman terhadap ayat atau hadis. Oleh karena itu Imam Syafi'i menyusun kaidah-kaidah tentang cara penetapan hukum dalam kitabnya Risalah untuk menyembatani antara ahlul ra'yi dengan ahlul hadis, dan juga menetapkan kaidah-kaidah kebahasaan di dalam memahami ayat Al-Quran atau hadis, sehingga Imam Syafi'i dianggap sebagai pencipta atau perintis usul fikih secara sistematis. Berikutnya periode mutakhirin setelah Imam Syafi'i. Ulama-ulama setelah Imam Syafi'i mempelajari usul fikih dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan syarah, penjelasan secara luas apa yang dimukakan oleh Imam Syafi'i tanpa mengubah atau menambah. Yang kedua, sebagian ulama menganalisis teori yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dengan mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari teori-teori usul fikihnya Syafi'i. Berikutnya, mengemukakan teori yang berbeda dengan teori usul fikih Syafi'i. Pada abad ke-8 Hijriah muncul Imam Asy-Syatibi dengan bukunya Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah, yang di dalam usul fikihnya ada hal baru, di mana penetapan hukum didasarkan pada maqasidus syariah atau tujuan syariat, dan oleh ulama kontemporer atau ulama belakangan menganggap bahwa usul fikih Imam Asy-Syatibi inilah usul fikih yang paling komprehensif, yang akomodatif untuk zaman sekarang,
dalam menjawab beberapa persoalan dihadapi oleh umat Islam. Aliran-aliran dalam usul fikih, yang pertama aliran Syafi'iyah atau mutakallimin. Disebut aliran Syafi'iyah karena mengikuti teori usul fikihnya Syafi'i, mutakallimin karena banyak dari ulama-ulama yang cenderung membahas masalah akidah atau biasa disebut dengan ulama kalam, yang membahas atau mengikuti teori-teori usul fikihnya Syafi'i. Aliran ini membangun teori usul fikihnya tidak dipengaruhi oleh ketetapan hukum yang sudah ada dalam fikih. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Imam Syafi'i, fikih telah lebih dahulu berkembang. Ketetapan hukumnya sudah ada, tetapi teorinya datang belakangan. Pada aliran ini, teori-teori yang disusun oleh Imam Syafi'i tidak melihat hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga kadang-kadang teori yang dibuat tersebut ada yang berbeda dengan penetapan hukum yang sudah ada. Kitab standar usul fikih aliran ini seperti Ar-Risalah ini kalau oleh Imam Syafi'i, kemudian Al-Mu'tamad, Al-Burhan, dan Al-Mustasfa. Yang berikutnya aliran Hanafiyah atau Fuqaha. Aliran ini dalam membangun teori usul fikihnya dipengaruhi oleh ketetapan hukum yang sudah ada dalam fikih mereka. Jika menemukan ada teori dari Syafi'i yang bertentangan dengan pendapat imam mereka, yaitu Imam Hanafi, maka mereka merubah teori usul fikih tersebut sehingga sesuai dengan pendapat yang sudah dikeluarkan oleh imam mereka, Imam Hanafi. Di antara kitab-kitab usul fikih aliran Fuqaha ini adalah kitab Al-Usul karangan Abu Hasan Al-Karhi, kitab Al-Usul karangan Abu Bakar Al-Jassas, dan kitab Al-Usul karangan As-Sarakhsi, dan lain-lain. Kemudian ada aliran yang mencoba menggabungkan antara teori yang telah dibangun atau dibuat oleh Imam Syafi'i dan fuqaha atau para pengikut mazhab Hanafi. Di antara kitab usul fikih jenis ini adalah kitab At-Tahrir dan kitab Al-Jam'ul Jawami'. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.